Sekarang mari kita bahas mengenai elektroda kerja yang digunakan pada pengukuran voltametri. Ya. Mungkin sedikit sejarah. Metode voltametri ini dikembangkan oleh orang Hungary, ya Hungaria kalau bahasa Indonesianya, ya namanya Jaroslav Herowski. Ya. Metode ini dikembangkan di awal tahun 1920-an, ya. Pada saat itu Herowski ingin mengembangkan metode analisis elektrometri untuk menganalisis ion-ion logam, ya. Nah, elektroda kerja yang dia gunakan itu adalah elektroda tetes raksa, ya, seperti yang digambarkan di sini, ya. Jadi ini adalah pipa kapiler disambungkan dengan pipa karet ke reservoir raksa, ya. Jadi ini adalah reservoir raksa. Ketika dihubungkan dengan pipa kapiler, maka raksanya masuk ke dalam kapiler, lalu di ujungnya keluarlah tetes raksa. Makanya elektroda ini disebut dengan elektroda tetes raksa. Jadi raksanya menetes secara berkala, ya. Nah, dengan berjalannya waktu, kemudian beberapa elektroda raksa kemudian dikembangkan. Ya, ada elektroda raksa menggantung, ya, misalnya di sini. Jadi tetes raksanya tidak menetes secara berkala, tetapi dia menggantung saja di ujung pipa kapiler, ya. Nah, oleh Herowski, metode yang dikembangkannya disebut metode polarografi, ya. Kemudian Herowski mendapatkan hadiah Nobel pada tahun 1959 karena penemuannya ini, ya. Nah, kenapa Herowski menggunakan elektroda raksa? Karena elektroda raksa itu memiliki beberapa keuntungan, ya, atau kelebihan, ya. Pertama, potensial lebih pembentukan gas H2-nya itu besar, ya. Apa artinya? Karena H2 itu terbentuk akibat reduksi H+ menjadi H2, ya. Gas H2 itu baru muncul pada potensial yang lebih negatif dari potensial reduksi ion logamnya, ya. Jadi ingat pelajaran elektrolisis. Kalau ini adalah skala potensial, ke sana makin negatif, ya, ke sini makin positif, ya. Kalau misalkan ini adalah 0, itu biasanya kita kenal dengan N0 dari H+ menjadi H2, ya. Potensial reduksi ion-ion logam itu umumnya ada di sebelah kanan ini, yang lebih negatif dari ini, ya. Jadi misalkan Pb2+, ya, ada di sini, ya, untuk reduksi Pb2+ menjadi Pb, ya. Seandainya tidak ada potensial lebih pembentukan gas H2 terbentuk pada potensial ini, ya. Artinya apa? Pada saat Pb2+ mulai tereduksi di sini, H+ sudah tereduksi. Jadi di permukaan elektroda akan timbul gelembung-gelembung gas, ya. Nah, itu akan mengganggu pengukuran. Tetapi pada elektroda raksa ada potensial lebih pembentukan gas H2. Akibatnya apa? Akibatnya gas H2 itu terbentuk pada potensial yang lebih negatif, ya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau H2 terbentuk di sini, maka pada saat Pb2+ mulai tereduksi, ya, H2 belum terbentuk.
Ya, jadi tidak ada gangguan pada pengukuran ion Pb2+. Keuntungan kedua, raksa itu bisa melarutkan logam, ya. Jadi bayangkan ini ujung pipa kapiler, ya. Di sini ada tetes raksa, ya. Kalau Pb2+ tereduksi menjadi Pb, ya, di permukaan elektroda ini, Pb-nya akan masuk ke dalam raksa. Ya. Jadi permukaan elektroda masih tetap permukaan raksa. Ya. Kalau Anda mereduksi Pb2+ di permukaan logam emas misalnya, maka Pb itu akan melapisi permukaan logam. Ya. Elektrodanya bukan emas lagi, tetapi berubah menjadi Pb. Ya. Itu keuntungan keduanya. Ya. Keuntungan ketiga, ya, permukaan elektrodanya mudah diperbaiki. Artinya apa? Karena raksanya menetes terus-menerus, ya, jadi kita akan mendapatkan tetes yang baru, ya, secara berkala. Ya. Oke, itu keuntungannya. Tapi raksa juga punya kelemahan. Ya. Raksa itu mudah dioksidasi. Ya. Jadi karena raksa mudah dioksidasi, kita tidak bisa bekerja pada potensial yang positif. Ya, jadi kalau kita bekerja pada potensial yang positif, sebelum analitnya teroksidasi, raksanya sudah teroksidasi duluan. Jadi penggunaan elektroda raksa itu biasanya hanya pada daerah potensial yang negatif. Ya. Lalu bagaimana kalau kita ingin menentukan analit yang potensialnya, ya, pada nilai yang positif? Ya, kita harus gunakan elektroda yang lain. Jadi dalam perjalanannya, ya, orang kemudian mengembangkan elektroda lain selain dari elektroda raksa, ya. Biasanya menggunakan logam yang inert, ya, seperti emas, platina, perak, ya, atau menggunakan karbon sebagai bahan elektroda. Ya. Karbon itu bisa macam-macam, ada gelasi karbon, ada pasta karbon, dan lain-lain. Ya. Nah, keuntungannya menggunakan elektroda padat ini adalah, ya, daerah potensial kerjanya lebih luas. Ya. Kalau tadi elektroda raksa hanya bisa digunakan pada daerah potensial negatif, ini contohnya kalau kita menggunakan platina, ya, kita bisa mencapai potensial plus 1,2 volt dalam suasana asam. Ya. Dalam suasana basah bisa dari plus 0,7 sampai minus 1 volt. Jadi kalau Anda sudah pernah praktikum voltametri di laboratorium, Anda mungkin pernah lihat elektrodanya, ya. Jadi elektroda raksa itu, elektroda padat yang Anda gunakan itu berbentuk cakram, ya. Jadi elektroda padat itu biasanya konstruksinya seperti begini. Jadi ini ada badan elektroda, ya, ini badan elektroda, ya. Kemudian ke dalamnya dimasukkan kawat tembaga untuk penghantar listrik, dan di ujungnya, ya, dimasukkan cakram emas atau cakram platina atau cakram perak atau cakram karbon. Jadi kalau penampang lintangnya ini Anda potong, Anda akan lihat begini. Ya. Ini
badan elektrodanya, ya, ini badan elektroda. Nah, Anda akan lihat elektrodanya, apakah itu emas atau platina atau karbon, ya. Ini berbentuk cakram. Jadi reaksi reduksi atau oksidasi itu terjadi pada permukaan elektroda ini, ya. Ini sering disebut dengan elektroda cakram padat, ya, solid disk electrode. Ya. Jadi begitu, ya, kira-kira mengenai elektroda kerja yang digunakan pada analisis voltametri.